ada yang mulai, Pak. Hah? Dari hari Senin sudah ada mulai, Pak. Kegiatan JC-nya? Sebentar, Pak. Saya belum dapat nih jadwalnya. Oh, kalau yang JC di rumah sakit belum, Pak. Masih di kelas kami, Pak. Dari pengelola gimana? Udah ada info? Baru dimasukkan ke jadwal, Pak. Belum ya? Dari hari Senin mulainya, Pak. Hari Senin Mulai sudah apa? ada, Selasa sudah ada, Pak. Mulai apa? Di sini tulisannya pre-seleksi, Pak. Cuman kalau untuk lokasi, belum ada disebutkan di sini di mana, Pak. Di rumah sakit atau di kelasnya, Pak. Oke. Boleh kita itu dulu ya. Sekedar pengantar dulu aja. Sebelum Siapa? harusnya sih udah dapet saya, cuma saya belum dapat info nih dari pengelola blog nih. Ya untuk 2025 kita akan laksanakan di Rumah Sakit Unan ya, seperti 2 tahun belakang gitu. Emang sempet tuh DM Jamil, cuma 2 tahun belakang di Rumah Sakit Unan. Ya apa itu junior clerkship atau pre-clerkship ya? Ini penyusunan pengelola, ketuanya sekarang saya, udah 2 tahun kedua sekarang dengan sekretaris Dokter Hanum. Nah kami dua-duanya ini untuk praktek home base di Rumah Sakit Unan sebenarnya. Terus di koordinator ntar ada 4 orang kita. Dokter Puja untuk di objinnya, Dokter Anggia untuk anak, Dokter Wahyudi penyakit dalam, Dokter Iqbal untuk bedah. Jadi ada 4 besar kita ya. Dan pembimbing nanti ada sesuai definisi. Untuk penuntun ntar saya susulkan ya sebelum sempat itu lagi, belum sempat saya sesuaikan lagi untuk tahun ini. Untuk definisi precursor atau junior clerkship ya, kegiatan pembelajaran klinis yang dilakukan mahasiswa semester 7 mencakup area pelayanan di rumah sakit ya. Pelayanan rumah sakit seperti areanya di poliklinik, ruang rawat dan IGD. Jadi poinnya pengenalan sebelum memasuki dunia klinis, nah, kan gitu, dunia koas, dunia senior clerkship, nah, kan gitu. Nah, jadi ntar kalian mulai mengenal gimana sih aktivitas di rumah sakit ya. Secara untuk kegiatannya berarti ya kegiatan sehari-hari pelayanan, mengenal pelayanan rumah sakit gimana gitu. Dan ntar melakukan pelayanan sederhana di rumah sakit. Yang tujuannya itu menguasai kemampuan physical diagnostik ya, sesuai dengan SKDI tentunya. Jadi ada pembimbing, ada pendamping dan pembimbing itu semua DPJP, DPJP yang jadi kalau di rumah sakit itu ada DPJP, ada dokter penanggung jawab pelayanan kan gitu. Dokter penanggung jawab pelayanan nggak salah saya. Ya. Jadi dokter yang bertanggung jawab, dokter megang pasien, melakukan pemeriksaan, memberikan keputusan klinis ke pasien. Ya. Jadi semua pasien di rumah sakit itu ada DPJP-nya. Lalu yang kedua ada pendamping. Pendamping dokter umum. Dokter umum juga pelayanannya di semua area rumah sakit gitu. Jadi yang terima di IGD, yang membantu di ruang rawatan, dan yang di poliklinik. Nah ini pendamping ini dokter umum, pembimbing itu DPJP, konsultan kita, atau spesialis kita nanti. Untuk teknis ya standar ya, anamnesis, fisik, penetapan diagnosis. Lalu nanti mahasiswa diamati ini untuk pendamping pembimbingnya gitu ya, untuk melakukan kegiatan tadi. Lalu nanti tentunya ada laporan kasus yang dinilai oleh pembimbingnya nanti, ada laporan kasus yang dipresentasikan. Lalu untuk penilaian ada formatif dan sumatif. Ya, formatif tadi ya kalian maju kasus gitu kan, lalu nanti dinilai oleh pembimbingnya. Lalu yang itu saya ada penilaian sumatif. Sumatif ini ada jumlah kasus minimal yang mesti dikumpulin ya, di luar yang dipresentasikan yang penilaian formatif tadi. Ya sumatif kalian ngumpulin status ntar. Kasus pasien dalam bentuk status. Kita udah lagi mengembangkan untuk pengisian status secara elektronik gitu ya, menyesuaikan dengan medical record dari rumah sakit. Nanti ada pilihan buat kalian. Jadi nanti kalian waktu orientasi nanti
ada apa pengenalan RME, reka medis elektronik, medical record, dan mungkin nanti bikin akun nanti di rumah sakit. Sekalian terabsennya absen fingerprint gitu. Jadi semua kegiatan sekarang kalau tahun lalu masih kertas, paper based, cuma itu kayaknya nggak efektif ya, dan banyak waste-nya. Jadi tahun ini kita mencoba mengembangkan format digital elektronik. Mudah-mudahan lancar ya. Jadi minimalnya 16 kasus per mahasiswa, 8 kasus non bedah, ya bedah non bedah ini maksudnya penyakit dalam kah, neuro, jiwa, atau jantung, ya pokoknya non bedah buat semuanya. Lalu 4 kasus bedah, seperti bedah umum, digestif, vaskular, onkologi, urologi, ortopedi, kasus anak 2 dan 2 kasus kebidanan. Penilaian dilakukan dari 2 kondisi tadi ya, nilai formatif, sumatif, dan absen. Absen nantinya. Batas lulus 80%, yang tidak lulus harus mengulang pada prerequisite tahun depan sayangnya. Cuma kali setahun kita mengadakan. Kehadiran seperti tahun lalu 32 kali pertemuan, cuma nanti saya coba koordinasi lagi sama pengelola gitu kan. Bisa berapa kali dengan sistem yang sekarang kan sampai akhir semester kan gitu kan. Ya peralatan standar ya, peralatan diagnostik sederhana yang umumnya kita pakai untuk pemeriksaan pasien. Nanti ada formulir rekam medis. Ini itu saya sesuaikan kemarin yang lebih sederhana. Jadi semua rekam medis sama ntar ya, gitu ya. Paling nanti format untuk laporan kasus ini disesuaikan dengan masing-masing departemen. Ya, mungkin itu aja pengantar sedikit dari saya. Tentunya untuk rumah sakit mesti ada surat dulu nih dari kampus, mah kita belum dapat. Nanti ada disposisinya ke bagian diklit, dari diklit ntar mengadakan orientasi dulu. Jadi wajib untuk orientasi dulu sebelum masuk kegiatan rumah sakit. Setelah orientasi beres, nah baru baru mulai kegiatan JC-nya yang kunjungan ke rumah sakit. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa yang akan melakukan JC tahun ini. Izin bertanya, Pak. Ya, Eh, Berhubungan dengan ini, Pak, dengan JC. Jadi kami kan mahasiswa masih belum dapat panduan untuk JC-nya, Pak, serta ya itu lagi jadwal-jadwalnya juga baru tertulis. penyesuaian tahun Oh, ini. Ntar saya kasih ke pengelola Anda. berarti nanti kami konfirmasinya ke pengelola ya, Pak, ya, Ya, untuk panduan dan juga jadwalnya, ya, Pak. ya, Baik, Pak. oke. Ada lagi? Jadi untuk teknis nanti gini ya. Jadi kan banyak nih ya. Pasti nggak bakal terkontrol. Cuma diusahakan lah ya. Ini sebenarnya penting nggak penting ya Jase ini. Penting nggak penting. Ya program ini tujuannya kan untuk menyiapkan ya kondisi mindset kalian gitu sebelum masuk ke dunia koas gitu. Gimana sih dunia rumah sakit gitu ya. Tentunya dekatnya ke pelayanan gitu. Nah, dimanfaatkanlah rumah sakit UNAN dan dijaga ya, dijaga jadwalnya, diusahakan kehadirannya, dimanfaatkan, dimaksimalkan gitu kan. Dan sebaik mungkin lah untuk melakukan kegiatan ini gitu. Nah, harapan kita ini bridging antara preklinik dan klinik gitu. Jadi tentunya preklinik kita bahas semuanya teori, kita praktek di manekin. Nah, kita perlu bridging nih sebelum kita aplikasikan teori dan kita praktekkan di manusia sebenarnya gitu. Nah, ini dimanfaatkan, jangan kaget nanti pas kliniknya, jangan sampai kaget gitu. Jadi teknisnya ya tadi kita ada pertemuan 32 kali, cuma lebih fleksibel. Saya nggak membatasi ya. Mau kapannya, mau berapa kali seharinya, berapa waktunya. Soalnya kalian juga menjalani kuliah, menjalani skills lab gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Ada persiapan skripsi juga gitu. Disempat-sempatkan ya. Jadi waktunya 24 jam rumah sakit. Otomatis kalian pun saya kasih kebebasan waktu untuk kapan datang, untuk memanfaatkan kegiatan ini, untuk melengkapi administrasi kegiatan ini. Nah, digunakan kapan aja. Dan kita nggak bukan format klinik gitu ya. Jadi siapapun pasiennya, apapun pasiennya bisa kalian kalian ya maksudnya kita apa ya? Kita manfaatkan, kita jadikan mungkin mungkin bahasanya jadikan objek untuk praktek gitu ya.
Ya, kalian ketemu siapapun di rumah sakit boleh kalian lakukan pemeriksaan tadi. Jadi nggak mesti hadir di apa, nggak mesti pasien yang masuk IGD atau pasien masuk ke poli atau mau dirawatan gitu. Lagi jalan-jalan di selasar rumah sakit pun kalian anamnesis periksa nggak masalah. Yang penting dapat sense-nya, sense ketemu orangnya. Intinya gitu ya. Jadi bukan sekedar ngumpulin catatan pasien, bukan. Yang saya harapkan malah itu sekedar administrasi ya. Kita perlu ada standar emang untuk objektifnya. Cuma yang saya harapkan kalian ketemu manusia, nah, ketemu pasien gitu. Di kontak ke pasien itu yang paling penting sebenarnya. Ya untuk administrasi ya tetap wajib mesti dijalankan, yang ada 16 tadi gitu kan, 16 pasien yang mesti dilaporkan, ada pertemuan dengan pembimbing atau DPJP sekali selama kegiatan, ada pertemuan yang harus selalu kehadiran di rumah sakit 32 kali gitu ya. Nah, cuma yang paling penting mengasah sense-nya, ketemu orangnya, ngobrol ke pasien yang paling penting itu. Ya, ya mungkin itu aja pengantar dari saya. Kalau nggak ada kita tutup. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi di slide itu disebutkan ada peralatan yang disiapkan oleh mahasiswa. Itu ya, peralatannya emang dibeli milik pribadi atau dipinjamkan oleh OSI atau bagaimana, Pak? nggak ada. Ini peralatan standar buat kalian kalau jadi dokter nih. Kalian siapin sendiri ini. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada tutup aja. Semoga lancar. Nanti untuk kegiatan detailnya teknisnya nanti saya koordinasi dengan pengelola blok. Enggak. Pengelola blok saya sekarang siapa? Kalau Kalian untuk kontaknya siapa pengelola dulu? blok, Dr. Heni SPPA, Pak. Dokter Heni. Dr. Heni, Pak. Kalian kontak ke Hmm. Dokter Heni. Kenapa, Pak? Kontak kalian kemana? Ke siapa kontaknya Un- biasanya? Untuk blok ke Dr. Heni, Pak. Tapi kalau untuk Langsung prodi ke Dr. Nora, Pak. apa? Kalau prodi ke Dr. Nora, Pak. Ke Dokter Nora. Iya, Pak. Oke, oke. Ya udah, kita tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Kontak Pak. saya udah punya, kontak saya udah punya kan? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau ada apa-apa langsung kontak saya pun nggak apa-apa. Ya. Siapa? Terima kasih, Pak.